Jadi kita bisa duduk bersama-sama iktikaf di tempat ini dan bersolawat. Alhamdulillah guru kita telah sampai juga. Masya Allah. Ten mriki pantes nek kula maringi mau idoh mboten pantes. Sebab beliau sampun ten mriki kula tak pamer mawon selawat melih pembukaan nggih panjenenganipun nggih. Sebab kula kepingin selawatan ten Temboro tapi dereng enten undangan mriku. Nah, maka insyaallah mudah-mudahan saged sareng-sareng Ustaz Jamil lan sedaya derek-derek sing ten mriki nggih insyaallah. Bapak Ibu, kula tak pameran nggih. أمن تذكر جيران بذي سلم مددت دمع الجرى من مقلتي بدم أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء من عظام نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلوي يا حبيبي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم يا حبيبي أنت الحبيب هو الحبيب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منادم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا حبيبي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج حتى يهدي قتل علني يا أهل الجود أهل بيت مصطفى سوري أمان الأرض فدكر شربه بالأنجم السوري مثل ما قد جاء في السنن
رسول الله سلام عليك يا ربيع السماء والدرج عز سيدي رسالة الألم يا خير الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته آمين واهدنا الحسنى بحرمته آمين وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن الله Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz kita waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib-habaib yang kami muliakan, para ulama-ulama, hadirin akramakumullah wa rahimakumullah. Kami betul-betul bergembira dalam majelis yang penuh dengan barokah ini, di mana unsur-unsur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul dalam majelis yang mulia ini, membaca salawat, membaca salam kepada yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasallam. Khususnya kehadiran para habaib-habaib betul-betul ada makna yang sangat dalam hati kami semua, dan juga dari masyarakat yang ada di sini, dari Surabaya, dari dai-dai dari Solo. Semoga pertemuan yang penuh dengan berkah ini diterima oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan, kalau ada pernikahan, biasanya yang mulia baginda Muhammad SAW selalu berdoa untuk kedua temanten dengan doa yang masyhur, yaitu doa barokah. Allahumma barik alaihima. Semoga Allah memberkati kedua temanten. Karena memang demikianlah semestinya sikap setiap orang yang beriman. Apa-apa itu yang dipentingkan adalah barokahnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang yang lemah imannya, maka apa-apa yang dipentingkan adalah materinya, bendanya. Tetapi kalau orang beriman, apa-apa yang dipentingkan barokahnya. Kadang-kadang perkara itu sangat sederhana, tapi manfaatnya banyak, nggak ada habis-habisnya. Nah, inilah namanya barokah. Kadang-kadang perkara itu tampak mewah, hebat, tapi tidak ada manfaatnya. Ini namanya tidak ada berkah. Maka sunulaikan Allah Ta'ala, Allah bercerita dalam Al-Quran, salah satu bentuk barokah. Allah bercerita mengenai Ka'bah, satu bangunan yang sederhana,
di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang. Tapi Allah SWT mengatakan bahwa ini Ka'bah adalah bangunan yang barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Dari segi zahir, Ka'bah ini bangunan yang sangat sederhana. Tetapi bangunan yang sederhana ini, kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan di sana enggak ada habis-habisnya, beribu-ribu tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang. Kalau dilihat dari segi zahir, tidak ada yang menarik dalam Ka'bah itu. Bangunannya cuma persegi 4 begitu saja. Tapi anehnya semua orang tertarik untuk datang ke sana. Bayar 50 juta pun siap, kedinginan, kepanasan. Nanti pulang ke rumah ingin balik lagi di sana. Padahal dari segi zahir nggak ada yang menarik. Nah, inilah bagian dari barokah Ka'bah. Semoga keluarganya Muhammad Ridho ini begitu juga. Walaupun mungkin tidak terlalu tampan atau terlalu cantik, tapi seneng aja seperti Ka'bah. Nggak ada bosan-bosannya. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber ekonomi yang cukup. Sumber air pun sulit. Tapi nyatanya semua orang datang ke sana, makan semua, minum semua. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, dan di antara barokahnya Ka'bah ini menjadi tempat ibadah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat. Beribu-ribu tahun sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Rame terus siang dan malam. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon kepada Allah agar pernikahan Ananda Muhammad Ridho dengan istrinya diberkati oleh Allah seperti Ka'bah. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana tongkat barokah, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Hanya tongkat kayu kering, tapi ketika tongkat ini dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dilemparkan tukang sihir masuk Islam, lemparkan ke lautan, lautan beri jalan raya, pukulkan ke batu, keluar air, menyelesaikan macam-macam masalah, padahal hanya sebuah tongkat. Ya, semoga tongkatnya Muhammad Ridho ini nanti juga barokah. Di tongkatnya Nabi Musa mengeluarkan kiai-kiai, dai-dai, mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Allahumma amin. Hadirin dimulakan Allah SWT, begitulah namanya barokah. Nggak ada habis-habisnya kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bagaimana supaya kehidupan kita ini barokah, perkawinan kita ini barokah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Syaratnya dua saja. Iman kita lurus, amal kita takwa, maka akan datang barokah. Iman lurus itu bagaimana? Kalau dalam hati kita ini, kalau Allah ridho kepada saya, beres, maka ini iman lurus. Tapi kalau dalam hati kita ini, kalau ada uang, beres, ini imannya berarti nggak lurus. Ta'alluq kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian kehidupan kita sesuaikan dengan kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabatnya, ahli baitnya, para ulama-ulama, para aulia, para salihin. Inilah sumber barokah. Perkawinan ini kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah.
Dan perkawinan ini kita niatkan untuk menggembirakan hati junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Di kawin ini jangan niatnya hanya untuk menggembirakan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tapi hendaknya dipikirkan perkawinan ini untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW. Hati ini mulaikan Allah Ta'ala dalam suatu khutbah walimah, ada seorang ulama tua. Beliau menyampaikan satu nasihat yang betul-betul mengesan dalam hati saya. Hari ini semua kita gembira. Temanten berdua gembira, mertua gembira, tamu-tamu gembira, anak-anak kecil pun gembira. Semua hari ini semua gembira. Tapi ada seorang yang belum gembira saat ini, tapi kurang diperhatikan, kata beliau. Maka orang-orang heran, siapa Syekh orang yang kurang gembira hari ini? Maka beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bazzar, "Uridat alayya a'malu ummati." Seluruh amalan umat ini ditampakkan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Alangkah sedihnya baginda Nabi melihat umatnya ini nggak mau sholat, nggak ke masjid, nggak mau ngaji. Maka sekarang temanten sudah gembira, mertua sudah gembira. Bagaimana kita menggembirakan junjungan kita yang mulia baginda Nabi? Nanti setelah walimah ini memakmurkan masjid. Bagaimana setelah walimah ini orang-orang kampung kita ajak ke masjid? Ini walimah yang menggembirakan Rasulullah SAW. Barang siapa menggembirakan Rasulullah berarti menggembirakan Allah. Barang siapa menggembirakan Allah pasti akan masuk surga insyaallah. Mana kan? Hadirin mulaikan Allah SWT. Saya kira cukup itulah sambutan yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa lagi dan doa lagi. Khususnya kami mohon doa dari para ulama, para habaib yang hadir pada hari ini. Masya Allah. Semoga kehadiran para habaib ini juga tanda-tanda perkawinan ini adalah perkawinan yang barokah. Perkawinan yang barokah. Karena Rasulullah dan ahli baitnya adalah sumber barokah. Sumber barokah. Bahkan seluruh barokah yang ada di alam semesta ini hanyalah bersumber dari yang mulia Rasulullah SAW. Kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan sunnah Nabi, dengan ahli bait Nabi, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan kita semua. Hadirin memulaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, iya kan dan untuk khususnya Habib Syekh, insyaallah niki kami akan undang ke Tenggoro insyaallah. Nah, insyaallah. Tadi di jalan saya sudah ngomong aja sama adik saya, bagaimana Habib Syekh bisa sampai ke Tenggoro, ini caranya bagaimana? Ya, ternyata Habib Syekh sudah nyetrum tadi. Itu masuk bagian kasyaf beliau ini, nggak nyetrum. Nah, tinggal ngatur waktunya aja nanti. Masyaallah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi khususan kedua mempelai dan kita semua yang hadir. Yang saya agak tertarik tadi, Ridho, coba mulai tongkatnya dikerjakan. Supaya bisa menimbulkan anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa memasukkan Islam yang lain, memakmurkan masjid dan menjalankan perintah Allah dan menjalankan pula sunnah Rasul Muhammad SAW. Kula kinten acara cekap sebonten nggih, sebab nek wau panjenengan pun rawuh ten mriki wiwit jam 8. Lah, saya kira waktu supaya tidak terlalu kesiangan karena alhamdulillah rombongan dari Gurawan dari Masjid Riyadh ada jenazah di sana nanti. Nah, dan kita langsung mungkin mau pulang. Bagi yang mau duduk-duduk nggih silahkan, sing ajeng kundur nggih kunduripun nderekaken sugeng. Nyuwun ngapunten kathah, seandainya saya mewakili keluarga besar kedua mempelai dan kedua orang tuanya,
ada kekurangan apapun mohon maaf. Semoga yang belum mendapat dus monggo mangtosi duse. Nek pun nangsal monggo dipun rihabi. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.